2024, dunia sedang mengalami masa pemulihan ekonomi setelah terjadinya resesi akibat konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang menyebabkan inflasi yang tinggi akibat kenaikan harga bahan baku energi. The Fed berencana untuk menurunkan suku bunga guna untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, turunnya suku bunga apakah akan menjadi kabar baik untuk bisnis properti dan real estate? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, izinkanlah kami, tim Semercu dari Universitas Mercu Buana, mempresentasikan analisis saham PT Ciputra Development (TBK) sebagai bahan pertimbangan dalam berinvestasi. Kami dari tim Semercu memberikan target harga sebesar 1.330 untuk saham CTRA dengan upside potensial sebesar 9,94% dari harga 1.210. Potensi kenaikan CTRA didukung oleh dua aspek, yaitu tingginya permintaan kredit KPR dan tingginya tingkat pertumbuhan dividen CTRA yang konsisten. Selanjutnya, profil perusahaan Ciputra Development yang memiliki kode perusahaan CTRA didirikan pada tahun 1981 oleh Dr. H.C. Insinyur Ciputra. Perusahaan ini terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 1994 yang bergerak di sektor real estate dan properti. Perusahaan ini juga berlokasi pada Ciputra Walk, Kuningan, Kota Jakarta Selatan. Perusahaan ini berfokus pada keunggulan dan inovasi untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan menjamin kesejahteraan pemangku kepentingan dan negara. Komposisi dari pemegang saham Ciputra adalah sebagian besar dipegang oleh sang pelopor, masyarakat, dan pihak afiliasi. Pengendali Ciputra menerapkan 3 budaya di perusahaannya, yaitu integritas, profesionalisme, entrepreneurship, global dan lokal ekonomi. Pada tahun 2024, The Fed merencanakan menurunkan suku bunga sebagai respon terhadap penurunan inflasi dan pelambatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini memberikan sinyal bagi Bank Indonesia untuk menyesuaikan suku bunga guna mendukung stabilitas ekonomi dan meningkatkan kredit. Penurunan suku bunga oleh BI diharapkan memberikan dampak positif pada sektor real estate dan properti dengan menurunkan biaya pinjaman dan meningkatkan permintaan properti. Pada 2024, inflasi global dan Indonesia menurun, didukung oleh pertumbuhan PDB 5,11 year-over-year. Kondisi ini menciptakan stabilitas harga yang mendorong permintaan properti dan membuka peluang investasi yang lebih besar di sektor real estate. Analisis industri CTRA pada penjualan properti residensial triwulan 1 2024 meningkat 31,16% didorong oleh penurunan suku bunga KPR. Proyeksi pangsa pasar real estate di Indonesia diperkirakan mencapai USD 85,97 miliar pada 2009. Tumbuh dengan CAGR 5,82% didorong oleh pertumbuhan penduduk dan program pemerintah 1 juta rumah. CTRA memiliki keunggulan bersaing melalui pemilihan lokasi proyek strategis di IKN dengan investasi 3,5 triliun rupiah yang dapat meningkatkan pendapatan akibat tingginya harga tanah. Selain itu, CTRA berkomitmen pada keberlanjutan dengan sertifikasi bangunan hijau pada DPS Bank Tower dan Citra Mall Tangerang. Selanjutnya ada Porter 5 Forecast Analysis. Yang pertama ada kekuatan kompetitor di level sedang. Karena CTRA unggul dengan desain perumahan yang ramah lingkungan meski biaya proyek naik 1,92% year-on-year dan ada 78 pesaing di titik yang sama. Kedua, ada ancaman pendatang baru. Level sedang, walaupun modal yang dibutuhkan untuk membangun usaha ini tinggi, tetapi perizinan usaha ini mudah karena kebutuhan rumah yang fleksibel. Ketiga, ada kekuatan pemasok. Level tinggi, CTRA bergantung pada 2-4 pemasok berkualitas sesuai standar perusahaan. Yang keempat, ada ancaman produk pengganti. Level rendah, hal ini karena alternatif seperti e-commerce dan Zoom belum menggantikan properti dengan kebutuhan produk pengganti hanya 5-10%. Yang kelima, ada kekuatan pembeli. Level sedang, pembeli didominasi investor dengan CTRA menguasai 10% pasar dan menyediakan aplikasi virtual store. Kerja keuangan Q2 2024. Pada Q2 2024, EPS CTRA meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan meningkatnya penjualan kaveling, rumah hunian, dan ruko. Hal ini membuat laba bersih perusahaan meningkat. Peningkatan laba tersebut terlihat pada rasio profitabilitas
perusahaan yang disebabkan oleh keefektivitas perusahaan dalam memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki. Hal ini terlihat pada rasio aktivitas perusahaan yang meningkat. Dalam rasio likuiditas dan solvabilitas perusahaan memiliki kemampuan membayar pinjaman jangka pendek dan jangka panjang yang baik. Hal ini terlihat dari rasio likuiditas yang menaik dan rasio solvabilitas yang menurun. Walaupun berdasarkan analisa current ratio, sedikit menurun dikarenakan meningkatnya utang pajak perusahaan. Rasio solvabilitas yang rendah menandakan bahwa struktur modal perusahaan didominasi oleh modal pemegang saham, bukan utang. Ada valuasi saham CTRA. Berdasarkan analisis valuasi saham menggunakan metode PER dan PBV, terlihat bahwa grafik rasio PER dan PBV CTRA di bawah dari grafik PBR, PBV, dan PER rata-rata industri. Hal ini menunjukkan bahwa harga saham CTRA tergolong under value atau murah. Selain itu, berdasarkan analisis dividen diskon model one period, harga saham CTRA dinilai under value dibandingkan harga wajar. Risiko bisnis yang dihadapi CTRA adalah: pertama, resiko nilai tukar mata uang; kedua, resiko kredit; yang ketiga, resiko suku bunga; yang keempat, resiko kerugian aset; yang kelima, resiko kebocoran data. Untuk mengatasi resiko nilai mata uang, CTRA melakukan hedging terhadap mata uang asing yang ada. Untuk mengatasi resiko kredit, CTRA mengurangi resiko dengan mengamankan pendanaan dan pengolahan keuangan untuk memastikan pembayaran tepat waktu. Untuk resiko suku bunga, CTRA membatasi pinjaman bank dengan hati-hati sesuai kebutuhan arus kas. Untuk resiko kerugian aset, CTRA melakukan pelindungan aset dengan mengasuransikan aset tersebut. Untuk resiko kebocoran data, CTRA membangun infrastruktur IT yang baik untuk melindungi dari pembajakan. Adapun resiko sebelum dilakukan mitigasi bisa dilihat dari tabel inherent risk. Dan setelah dilakukan upaya mitigasi bisa dilihat di tabel residual risk. Risiko investasi saham CTRA. Risiko investasi CTRA yang diukur dengan metode risk and return menunjukkan nilai risiko yang rendah sebesar 4,2 dan nilai beta sebesar 0,84. Nilai beta yang rendah dan positif mengindikasikan volatilitas yang rendah dan pergerakan harga saham CTRA yang selaras dengan IHSG. Kan analisa yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi global dan lokal sangat mendukung pertumbuhan bisnis properti dan real estate. Tingginya permintaan rumah dan dukungan dari program pemerintah juga berkontribusi terhadap perkembangan bisnis ini. CTRA memiliki keunggulan dalam memilih lokasi yang strategis dan strategi yang berkelanjutan. Dari hasil perhitungan valuasi saham, CTRA memiliki harga yang cenderung murah dan memiliki kinerja keuangan yang baik. Segala resiko yang dimiliki oleh bisnis CTRA sudah cukup terkendali. Oleh karena itu, kami merekomendasikan buy kepada calon investor dan investor untuk saham CTRA. Selain itu, kami juga memberikan saran kepada CTRA untuk membangun komunitas investor properti guna membangun loyalitas pelanggan pada bisnis CTRA. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.